Baik, halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Umi Jiniarti dengan NIM 201031112. Demi memenuhi kebutuhan tugas saya dalam mata kuliah Digital Heritage, di sini saya akan menjelaskan ke kalian beberapa informasi sedikit terkait ragam budaya dan warisan budaya Indonesia. Salah satunya topik yang akan saya angkat ialah tari saman. Dengan adanya ragam budaya yang tidak lepas dari latar belakang suku bangsa, setelah itu ras, dan juga agama dan bahasa, di sini kesenian tradisional salah satu contohnya adalah tari saman. Tari saman merupakan tari daerah yang terkenal. Kalian pasti tahu bahwa tari saman ini merupakan salah satu tarian dari Aceh ataupun masyarakat Gayo yang dikenal di Aceh. Baik, kesenian Tanah Gayo ini merupakan salah satu tarian di mana gerakan 1000 tangan. Di mana kalian pernah lihat bahwa tarian saman ini dilakukan kebanyakan duduk dan melakukan gerakan tangan yang seirama dengan beat atau dentakan tangan yang kompak. Nah, oleh karena itu, untuk melestarikan dan mengingat budaya-budaya yang ada di Indonesia, mari kita bahas terkait tari saman yang merupakan tarian yang terkenal dari Aceh. Baik, langsung saja. Baik, jadi pada tahun 2011, tepatnya pada 24 November, tari saman ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO itu organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia sebagai representatif budaya tak benda, warisan manusia dalam sidang ke-6 komit antar pemerintah untuk perlindungan warisan budaya tak benda UNESCO di Bali. Nah, jadi ini merupakan contoh gerakan tari saman yang bisa kalian lihat di slideshow saya. Langsung saja untuk slide selanjutnya. Sejarah tari saman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tari saman yang merupakan kesenian Tanah Gayo atau Aceh. Saman adalah tarian daerah Gayo yang sudah dikenal jauh sebelum Indonesia menyatakan proklamasi. Tari saman berasal dari kesenian masyarakat Begayo pada masa itu yang bernama Poane. Kesenian ini mengandalkan tepukan kedua tangan dan tepukan tangan ke paha sambil bernyanyi riang. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat suatu pertunjukan atau tampilan tari saman Gayo, di situ mereka gerakan tangannya memang harus kompak, di mana dentuman dan lagu itu sesuai dengan gerakan mereka. Jadi untuk sejarahnya itu pada tahun 1975, tari saman itu ditampilkan di Jakarta dalam memperingatkan Hari Proklamasi. Nah, itu ulang tahun Republik Indonesia yang ke-30. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tari saman. Jadi yang kalian tahu bahwa tari saman itu biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu loh guys. Misalnya seperti memperingati Maulid Nabi. Karena mayoritas di Aceh kan kebanyakan Islam. Di situ kita seperti memperingati Maulid Nabi dengan menampilkan tarian saman ini. Tari saman juga itu sering loh guys ditampilkan pada setiap acara rakyat, misalnya pesta ulang tahun, pernikahan, atau bahkan perayaan lainnya. Nah, biasanya untuk penampilan tari saman ini dengan acara-acara tertentu itu tergantung. Jadi kadang di rumah, lapangan, ada juga bahkan yang menggunakan panggung. Contohnya, saya waktu itu menampilkan tari saman dengan teman-teman saya saat
datangnya atau sambutan dari Bapak Bupati di Bima, itu kita menampilkan tari saman. Jadi panggungnya itu tidak terlalu panggung yang wow, jadi bisa di mana saja asalkan cukup. Karena untuk tari saman ini sendiri biasanya kita tidak kalau yang bisa kalian lihat itu dikit, tapi sebenarnya untuk tari saman pada penampilan-penampilan tertentu itu panjang. Jadi kalau semakin panjang itu semakin bagus, karena nanti kelihatannya dari gerakan tangannya itu jadi gerakan 1000 tangan yang seperti kalian tahu. Di sini tari saman dibedakan dari cara dan tempat memakainya. Misalnya saman jejunten yang bisa kalian lihat. Kostum yang digunakan menutup aurat, dilengkapi baju kantong, celana panjang, motif kerawang, kain sarung, sebatas lutut yang dibordir, dan juga dilengkapi dengan aksesoris lainnya yang memperindah tampilan. Nah, kebiasaan pemuda Gayo itu kayak melakukan tari saman untuk penampilan-penampilan tertentu. Yang kedua bisa kalian lihat adalah samanji. Samanji ini yaitu saman yang dilakukan pada waktu istirahat pada kegiatan menggirik padi. Para pemuda kan biasanya menari samanji pada waktu istirahat dengan menggunakan gerakan yang sederhana dan nyanyian yang riang-riang. Ya, ini merupakan salah satu tarian samanji di mana untuk simpelnya mungkin ada beberapa warisan budaya di daerah Aceh di mana mereka itu melakukan kegiatan saat menggirik padi, yaitu melakukan tari saman. Di sini kita bisa membayangkan ya bagaimana tarian tersebut dengan nyanyian-nyanyian yang dia seperti itu merupakan warisan budaya di Aceh, yaitu tentunya khususnya masyarakat Gayo. Lalu yang selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan adanya pengisi waktu luang yang tadi dilakukan oleh masyarakat Gayo, di mana mereka mengalihkan kejenuhan atau bahkan bisa juga sebagai latihan untuk menguasai gerakan-gerakan. Karena yang kalian tahu bahwa untuk gerakan tari saman ini sendiri sedikit rumit guys, karena gerakannya itu perlu mengingatkan apabila gimana gerakan tersebut kita hitung dari ujung, itu ada genap dan ganjil. Setiap genap itu gerakannya beda sendiri dan yang ganjil beda sendiri. Jadi ketika mereka melakukan gerakan seperti yang bisa kalian lihat di foto Saman Ngerje, itu kan ada yang ke atas dan ke bawah. Nah, itu biasanya yang nunduk duluan itu yang ganjil dan yang berdiri itu yang genap. Dia bergantian. Dengan adanya hitungan tersebut, mereka bisa bergantian dan kompak. Jadi kita memang perlu kekompakan dan mengisi waktu luang seperti yang diinfokan di blog-blog tertentu terkait bahwa masyarakat Gayo mengisi waktu luang dengan menghafal gerakan tari saman itu sendiri. Biasanya ciri-cirinya itu dimainkan di pematang sawah atau di atas tumpukan jerami, tetapi emang tidak memiliki tata tertib. Posisi penari juga tidak ditentukan. Nah, itu sebagai contoh untuk tari saman yang merupakan latihan-latihan dari masyarakat Gayo itu sendiri. Nah, bisa kita lihat Saman Ngerje. Saman Ngerje itu atau Saman Umasara adalah saman yang tidak formal, karena pelaksananya atas inisiatif pemuda-pemuda yang mengisi waktu luang dalam acara perkawinan, dan dilaksanakan setelah man ended atau makan bersama antara suku sepangkalan dan juga tamu. Jenis tari saman bejamu sama. Jadi ini sebuah acara kesenian masyarakat Gayo sih guys, karena dari kampung sebelah diundang oleh kampung yang satu. Nah, kampung yang satu yang mengundang ini akan lebih dahulu menarikan tari saman, dan tamu yang diundang akan mengikuti tari saman itu sendiri. Nah, selanjutnya
adalah jenis tari saman balai asam. Jadi jenis tari saman ini dilakukan saat siang hari saja. Jenis ini diadakan pada acara peringatan hari ulang tahun. Jadi ada acara hari ulang tahun RI. Biasanya juga di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, yang terakhir adalah saman pertunjukan. Jadi saya sangat excited untuk menjelaskan saman pertunjukan ini karena biasanya saman pertunjukan itu ditampilkan pada acara-acara tertentu. Misalnya saja penyambutan tamu-tamu dan lainnya yang dianggap penting. Jadi saya pernah menampilkan saman pertunjukan pada Seminar Nasional Indonesia yang dihadiri Bapak Syafie Effendi. Jadi tari saman pertunjukan ini tampilannya itu memang membutuhkan atau garis horizontal saja. Jadi di atas panggung benar-benar point of view-nya itu menghadap ke penonton. Itu biasanya butuh sekitar 33 orang atau bahkan 35. Jadi dari ujung ke ujung. Itu latihannya membutuhkan kurang lebih 1 bulan lebih. Dan juga untuk saman pertunjukan ini gerakannya tidak terlalu ribet, tetapi banyak gerakannya karena memang tidak dipertandingkan. Sebagai contohnya salah satunya gerakan Ela Hotsa ini. Mengapa saya sebutnya gerakan Ela Hotsa? Karena pada gerakan ini itu merupakan poin dari saman dance ini sendiri. Karena itu yang paling wow dengan tempo yang sudah dinyanyikan oleh pemain rebana tersebut. Baik, selanjutnya adalah gerakan tari saman. Ini merupakan gerakan tangan. Nah, contoh gerakan kedua, tangan berhimpit dan searah. Biasanya gerakannya itu maju mundur. Jadi yang pertama bersama-sama terlebih dahulu sebelum salah satu atau bagian yang ganjil itu maju ke depan. Dia sedikit maju. Nah, untuk renggangnya ini kenapa ada renggang? Jadi dari tempo yang dimainkan oleh rebananya itu bisa maju sedikit. Nah, ini merupakan salah satu contoh gerakan badan, singki, linggah, dan tuku. Gerakan kepala yang terakhir, angkuf atau mengangguk dalam tempo lambat dan cepat secara bergantian. Girik artinya kepala berputar seperti baling-baling. Biasanya pada tarian lain itu apabila ada kesalahan tidak terlalu nampak. Namun di tarian saman ini beda sendiri karena ketika kalian salah dalam menarikan tari saman itu sangat mencolok kelihatannya. Misalnya pada gerakan kepala. Karena ada gerakan yang misalnya semua menghadap ke kanan, tetapi salah satu menghadap ke kiri, itu bakal merusak tari saman itu sendiri. Makanya perlu dilatihkan dan juga seperti pemuda-pemuda yang ada di masyarakat Gayo mengisi waktu luang dengan menarikan tari saman. Nah, gerakan tangan, gerakan badan, kepala ini merupakan ragam dari gerakan tari saman itu sendiri, guys. Nah, ini merupakan salah satu contoh gerakan gerutuk atau menggebu-gebu. Gerakan menggebu-gebu itu dari tangan dan paha. Nah, ini ada dentumannya 1, 2. Jadi, yang ini harus bunyinya sesuai dengan tempo pemain rebana itu sendiri. Jadi, kayak gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari gerakan gerutuk. Yang kedua, ada guncang atau goncang. Terlihat memang perpaduan gerak badan ini pada tepukan tangan pada dada dengan tempo cepat dan menggebu-gebu. Ini tidak terlihat pada saat guncang atau goncang. Jadi tumpuannya itu pada kaki ada mengangkat sedikit badannya sehingga terdapat perbedaan pada orang yang memegang angka ganjil dan genap. Surang-saring merupakan gerakan selang-seling antara bergantian baik itu posisi atas ke bawah maupun selang-seling depan ke belakang. Oke, jadi itu selang-seling ya guys. Biasanya ada yang cuma nunduk dengan yang berdiri atau bahkan ketiganya seperti itu. Karena setiap gerakan itu berbeda-beda temponya dan juga surang-saringnya berbeda-beda. Jadi itu merupakan pembahasan tentang tari saman ini sendiri.
Tari Saman merupakan tari tradisional yang cukup terkenal di daerah Aceh dan juga cukup terkenal di negara-negara tertentu. Seperti pelatih saya yang merupakan yang waktu itu mewakili untuk pertukaran pemuda antar negara, di mana mereka menampilkan tari Saman ini di Jepang dan juga di Australia. Karena tari Saman ini apabila dihafal untuk setidaknya 1-2 gerakan itu bagus, tapi untuk salah satu Saman pertunjukan kita membutuhkan banyak gerakan, misalnya bisa 15 gerakan dalam satu pertunjukan, dan itu memiliki tempo yang berbeda-beda. Jadi memang perlu untuk latihan yang matang sekitar 1 bulan atau bahkan hanya memantapkan sekitar setengah bulan saja sudah cukup. Beda halnya dengan tarian-tarian daerah, misalnya tarian daerah Lombok yang pada dasarnya, atau daerah Sumbawa, saya mengambil contohnya, itu gerakannya sangat simpel. Saya 1 minggu bisa menghafalkan gerakan tersebut dan menampilkan tari tersebut. Dan ketika ada suatu kesalahan, itu tidak terlalu nampak beda pada dasarnya dengan tari Saman ini sendiri. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari budaya warisan Indonesia, salah satunya contohnya adalah tarian, tidak ada salahnya kalian belajar dan mencari-cari lewat media sosial seperti YouTube, blog, dan lain-lain. Karena untuk mempelajari dan mewarisi budaya Indonesia ini sendiri, tidak harus kalian dari daerah tertentu. Misalnya tari Saman merupakan tarian dari Aceh, maka hanya orang Aceh yang perlu melestarikannya. Tentu tidak. Saya bukan dari Aceh, tetapi saya belajar, mengetahui, dan juga mempelajari tarian itu sendiri karena perlu dilestarikan sebagai salah satu ikon budaya Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan saya informasikan kepada kalian terkait warisan budaya Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO tentunya. Sekian, terima kasih.